Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setiap podcast semi horor. Di sini aku mau cerita tentang beberapa kejadian yang pernah kealamin sama keluarga ataupun sama tetangga-tetangga sekitar tentang rumah yang sekarang ditempatin. Tempatnya tuh di Garut. Jadi dulu tuh aku belum tinggal di rumah yang sekarang ditinggalin. Rumah yang sekarang tuh baru ngebangun sekitar 15 tahunan yang lalu. Sebelum dibangun tempatnya tuh kayak sawah gitu, terus yang sekarang dijadiin rumah tuh dulunya batu gede banget. Pas di pembangunannya tuh batunya tuh kayak dihancurin gitu, kayak dipindah-pindahin. Nah pas dipindah-pindahin teh ternyata di bawah batu itu tuh nemu kayak tengkorak, terus kayak tulang-tulang gitu. Jadi kayak dulunya katanya itu teh tempat kayak pembuangan, nggak tahu tempat ngebunuh apa gitu waktu zaman dulunya. Nah pas batunya udah dipindahin sama dihancurin, mulai tuh ngebangun rumah. Pas udah jadi, dulunya masih agak sepi, tapi lama-kelamaan jadi rame gitu. Nah Rame gimana? Rame jadi banyak rumah. Oh jadi pada ngebangun rumah di situ. Nah di depan rumah tuh kayak ada selokan kecil yang ngalir dari air pembuangan tempat pemandian Cipanas di sana tuh. Nah di depan sama di pinggirnya tuh kayak ada selokan gitu. Terus di pinggir rumah juga ada rumah tetangga lagi. Nah pas dari pertama ngebangun rumah tuh kan ada kamar mandi di rumah nenek tuh. Lampunya tuh masih pakai kabel yang ngegantung ke bawah. Jadi nggak nempel ke langit-langit tuh, nggak nempel ke langit-langit yang di kamar mandi. Ngegantung lah ya lampunya. Ya ngegantung. Terus emang ada parahnya teh bolong gitu. Oh kayak apa? Atap bolong gitu kan? Atapnya teh kayak urban legend di tiap-tiap rumah Sunda zaman dulu kan. Nah kayak gitu. Posisinya dapur dulu, terus kamar mandi, terus ruang tengah. Ada kamar, salah satu kamar yang langsung temboknya tuh nempel juga keluar tuh ke rumah tetangga sebelah. Yang ada selokannya. Di kamar mandi itu kan lampunya ngegantung. Tiap malam tuh lampunya ke atas, tiap pagi sama kakek tuh dikebawahin. Terus tiap malamnya tuh ke atas lagi. Jadi tiap hari gitu kayak yang ada yang main-main. Nah, di depan rumah tuh ada pohon mangga 2. Nah, di situ juga katanya sering ada cewek gitu. Sering ada cewek kelihatan. Tapi yang ngelihatnya teh orang lain kalau orang lewat gitu. Orang situnya nggak lihat. Yang orang di rumah mah nggak lihat. Nah, udah gitu kan si lampunya teh dibenerin. Terus nanya ke orang yang ngerti lah, yang bisa gitu. Katanya itu mah yang jahil, yang nunggu dulunya di situ teh, di tanah itu. Kan bibi punya anak kecil umur 2 tahun gitu. Tengah malam teh si namanya teh si Lea itu teh ngeliat dari kamar mandi ada yang keluar, dikira mah teteh, dipanggil puh teteh bukan, nggak ngeliat. Pas besok paginya ditanya, puh tadi malam ngelewat dari kamar mandi? Enggak cenah. Katanya di selokan itu teh ada nenek-nenek yang pakai kebaya merah, terus roknya juga merah. Nah tiap malam tuh suka ngemainin air selokan itu. Kan dari kamar yang di rumah nenek atuku teh
kedengeran jelas gitu. Nah, pernah aku malam-malam belum tidur tapi tidur di kamar yang itu, terus denger kayak dari temboknya tuh kayak ada yang nyakar gitu. Nyakarin tembok. Nyakar Dari luar. Dari luar. Nah, pas gitu juga sering banget orang-orang lewat cenah. Gening ada nenek-nenek. Siapa cenah? Dikira mah nenek aku, padahal nenek aku mah udah tidur tiap malam teh. Nah, pernah bibi aku juga kan habis isya moto-moto ke belakang pakai kamera. Pas moto mah nggak ada. Pas dilihat habis foto tuh hasilnya ada nenek-nenek. Sudah itu bibi akunya teh kesurupan. Depan rumah juga teh ada rumah kosong. Aku teh punya sepupu namanya teh Jia. Jam 9 malam kita teh jajan ke tetangga. Nah, di depan kita teh ngelewat ke rumah kosong itu, tiba-tiba teh si Jia lari sambil ngegeret tangan aku teh, sambil bilang, "Teteh lihat enggak? Apa? Tadi ada yang berdiri hitam di dekat pintu itu." Ai kata aku teh, enggak lihat. Ada teteh hitam tinggi ngeliatin ke kita teh. Nah, kalau ibu aku mah pernah, kan aku sering nginepnya di rumah nenek. Tapi rumahnya terdeket, jadi 4 rumah tapi kayak 1 rumah gitu. Kayak nyatu kan. Jam 3 subuh ibu teh kebangun, terus denger ada yang manggil, "Ibu, ibu," 2 kali, tapi nggak nyaut lagi. Ibu teh ngebukain pintu, pas dilihat nggak ada. Pagi-pagi teh nanya, "Tadi subuh kamu ngapain gedor-gedor?" "Enggak ada, baru bangun ini ge." "Terus yang tadi pagi gedor-gedor siapa?" "Nggak tahu." Terus teh tetangga rumah yang di depan dia bilang, "Iya, kemarin malam ge ada yang manggil ke saya teh, ibu." Dikirain anaknya, ternyata bukan. Nah, kalau yang di belakang rumah kan kebun gitu ya. Nah, pernah ada yang lihat cenah mah di situ teh ular, tapi atasnya orang, ke bawahnya teh ular panjang gitu teh, tapi gede bisa. Ular berbadan manusia, berkepala orang. Dan sekarang masih nempatin rumah itu berarti? Masih. Terakhir kejadian yang dialami apa? Yang itu yang aku sama si Jia abis jajan ngeliat si Jianya ngeliat yang hitam gede itu. Ini kan ngomongin rumah yang dibangun, sebelum dibangunnya itu ada batu-batu besar di lahannya itu kan. Terus di bawahnya ada nemuin tengkorak. Bisa jadi si nenek itu tuh penghuni batu besarnya itu, tempat tinggalnya. Kayak dia keusik gitu. Iya, soalnya dulunya tuh di situ teh emang bener-bener batu besar banget. Terus sama keluarga aku teh dihancurin, terus dibangun jadi rumah. Batunya dipakai berarti? Kayaknya mah dipakai buat ngebangun rumah itu. Cekpo. Ngomongin cerita horor di rumah, kejadian horor apa sih yang pernah lo alamin di rumah? Kalian alamin? Lu dulu. Jadi gini ya, kan gue tuh udah pertama banget ngedit podcast horor, semangat banget tuh. Nah, posisinya tuh lagi di ruang tengah. Nah, dari ruang tengah itu tuh kelihatan pintu ke dapur, pintu keluar dapur tuh. Nah, pintu belakang. Pintu belakang dari dapur kelihatan. Nah, ya. Sekitar jam 9-an kali kalau nggak salah ya. Pas lu udah balik dari rumah gue tuh. Nah, langsung gue ngedit kan. Tiba-tiba nggak tahu gara-gara angin kencang atau gimana, tapi kan sebelumnya si pintu itu tuh baik-baik aja, nggak ada masalah sama sekali. Nah, tapi pada malam itu tuh si pintu tuh tiba-tiba ngebuka aja gitu. Kan ada 2 pintunya tuh, pintu 2 kayak pintu warung. Atas bawah. Nah, bener-bener ngebuka semua. Yang atas yang bawah tuh bener-bener ngebuka semua. Posisi kekunci. Kuncinya tuh pakai slot kunci besi. Besi.
bener-bener udah rapi weh lah. Nah dari situ tuh kebuka udah kan. Kata gue tuh kan masih belum ngeh. Ternyata ini angin dari mana kan gitu. Terus posisinya tuh si kamar apa, lampu-lampu yang ada kayak lampu ruang tengah sama lampu dapur tuh posisinya tuh emang mati, jadi kan gelap. Nah gue tuh sempat bingung aja gitu, ke mama bilang, mah itu pintu dapur ngebuka. Kata mama teh, ngebuka apa, kan udah dikunci. Nah kata mama teh gitu. Nah, terus itu lihat dulu, kata gue tuh, dilihat aja sama mama teh. Tah ternyata bener ngebuka. Kata mama tuh, tadi pan ini teh dikunci sama mama gitu, kata si mama teh. Ya udah weh, beres, dah dikunci lagi tuh. Dah lanjut ngedit, mama lagi nonton TV, ngebuka lagi dong si pintunya. Hampir 4 kali lah, ada 4 kali ngebuka terus. Nah jadi pas besoknya tuh pas dilihat langsung deh si slotnya tuh rusak. Sekarang diganjelnya langsung pakai paku biar nggak dibuka-buka lagi. Nggak tuh emang gara-gara angin gede, tapi segede apapun anginnya, baru malam itu si pintunya tuh ngebuka terus kayak gitu. Udah paling itu doang sih sejauh ini mah. Ada lagi? Lu gimana lu? Ada gak? Coba yang lain dulu. Oh yang lain. Sok. Oh iya, kan tadi aku bilang teh 4 rumah tapi kayak satu rumah geningan. Nah itu teh kan ada rumah nenek, rumah bibi 2 sama rumah ayah. Nah yang rumah bibi 1 mah sering kayak ada nampakin teh kayak orang cowok, tapi pakaiannya teh kayak pakaian Belanda geningan, yang zaman dulu. Kayak apa? Company. Nah kayak itu. Di mana si pitung berada? Nah malam-malam si Jia teh emang tidur di situ, tidur di kamar itu sendiri. Terus teh dia teh lagi tidur, tiba-tiba ada yang megang kakinya, dingin pisan cenah. Pas dilihat teh iya itu laki-laki yang pakai baju Belanda gitu. Company. Tah kalau yang di rumah bibi yang satu lagi mah, yang sebelahnya itu mah perempuan cantik pisan cenah. Kayak Belanda juga. noni Belanda. Nggak lama juga kemarin ayah kan sering lembur kerjaan malam-malam. Tiba-tiba teh ada yang jalan masuk ke kamar si bibi yang pertama, yang ada yang AA itu. Dikira mah siapa gitu ngelewat, ternyata nggak ada siapa-siapa. Pas dicari sama ayah teh udah dicari teh nggak ada siapa-siapa. Jadi yang sering nemuin kayak noni itu mah yang kerja di ayah, tiap malam teh kayak ada yang nemenin cenah. Udah. Next. Di sini aku juga mau cerita sedikit pengalaman mistis di rumah. Jadi awalnya tuh kan kita bikin film pendek ya di rumah teman. Nah yang sekarang dijadiin studio podcast Mi Horror. Oh di sini. Iya. Nah posisinya tuh ruangan atas ini tuh nggak ditempatin, jadi belum ditempatin. Emang waktu syuting kan rumah ini masih rumah kosong. Nah iya, terus posisinya tuh pas kita lagi ngambil shoot di atas, posisinya tuh pas azan maghrib. Terus pintu tuh kebuka ya, nggak ditutup. Nah pas dari situ ngerasa nggak enak gitu, hawa tuh udah pundak berat gitu, dikira tuh emang masuk angin atau gimana. Pas sampai rumah tiba-tiba tuh kayak ngerasa kok ada yang ngikutin gitu. Pas mau tidur tiba-tiba kok ada apa gitu di samping. Udah biasa gitu. Pas udah 2 hari atau berapa hari gitu, nanya ke teman yang emang dia bisa lihat gitu. Ada apa sih di badan tuh, tuh ada apa gitu. Soalnya ngerasa emang gak enak banget, dari pundak kanan tuh berat, kayak orang yang kayak ada yang minta digendong gitu. Nah iya berat banget megangin gitu. Pundak mulu kan. Nah pas kata temen tuh bilangnya gini, emang abis main dari mana? Cina abis main malam. Terus aku tuh cerita, iya abis main dari rumah teman. Terus posisi rumah temannya tuh emang kosong. Wah iya emang itu Cina ada sosok perempuan. Jadi sosoknya tuh belum kelihatan, cuma perempuan gitu, nggak kelihatan bahwa itu tuh Miska atau apa. Nah pas udah itu tuh tiba-tiba dari situ di rumah tuh kan kalau misalnya pagi sampai sore tuh suka sendiri, tiba-tiba suka ada yang lewat gitu,
kayak ngelihat apa sih orang lewat tapi warna putih kayak orang bolak-balik aja gitu depan pintu kamar, bolak-balik. Tapi tiap dilihat nggak ada orang, Terus kalau misalkan lagi tidur atau apa di samping tempat tidur suka kayak ada orang lewat gitu. Nah dari situ seminggu atau berapa gitu selalu aja lihat sosok putih itu. Terus tanya gitu ke orang pintar kalau itu tuh emang bener ada sosok itu atau emang halusinasi gitu, ketakutan diri sendiri. Dan ternyata emang bener pas dilihat tuh ada orang yang ikut, terus emang ada sosok yang ikut. Terus dan itu tuh yang ikut tuh nggak cuma satu. Jadi pas dilihat tuh di kamar ada, terus di luar juga ada. Posisi di rumah? Ya di rumahku posisinya. Ya jadi kalau misalkan tiap di kamar tuh, jadi posisinya tuh aku sendiri tuh kayak di kamar tuh nyaman banget, jadi nggak mau keluar dari kamar tuh. Dan ternyata emang si sosok itu nyata nggak bikin aku nyaman di kamar, kayak malas-malasan. Habis itu baper. beda cerita. Oke, lanjut, skip. Jadi kayak nyaman gitu di kamar tuh. Dan si sosok itunya tuh apa sih tiap kelihatannya tuh dari pagi sampai malam tuh pasti kelihatan sosok putih yang bolak-balik terus lewat apa sih pintu kamar. Apa yang lo lakuin habis itu? Ya dari situ kayak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kan lo sempat nanya ke orang pintar tuh. Ya. Itu dia ke rumah lo. Iya. Terus apa yang dia lakukan? Ya kayak ngebersihin gitu, kayak ngebersihin yang ada di badan. Terus pas ngebersihin tuh kayak di diri tuh kayak ngerasa plong. Nggak, sedih banget tuh kayak pengen berat. Ya, berat. Karena kan udah nyaman. Berat pas mau ditinggalin. Berat terus kayak sedih banget gitu. Sampai pas pengen nangis, teriak kenceng. Pokoknya kayak orang yang gimana sih? Sedih banget gitu. Pas dibersihin tuh emang kayak nangis nggak bisa ditahan tuh. Emang akunya tuh sampai nangis pas dibersihin. Setelah di rumah lo dinetralisir atau dibersihin sama dia, ngalamin lagi gak? Atau masih ada nggak? Kalau sosok di rumah kayak gitunya udah nggak pernah ngelihat lagi sosok yang lewat, sosok terus yang kayak misal berat gitu, udah nggak pernah lagi. Berarti sampai situ udah nggak ada kejadian lagi di rumah? Udah nggak ada kejadian sosok si makhluk putih itu. Jadi dia tuh ngikut dari rumah ini. Iya, ngikut dari studio ini. Nyambung lagi, ini mah kejadiannya di rumah teman. Depan rumah teman tuh sekolahan. Nah, kita tuh di lantai 2-nya ada kamar. Nah, posisinya tuh malam Lebaran ya, Idul Fitri kalau nggak salah. Di situ tuh kita tuh lagi cerita horor kayak gitu. Terus lu kan bacain thread di Twitter kan. Terus yang lainnya pada bahas yang horor-horor lah pokoknya. Nah, di situ tuh gue tuh emang nggak fokus sama mereka, nggak fokus sama cerita, main HP kalau nggak salah tuh. Nah, gue tuh cerita di salah satu channel di YouTube, channel horor yang nyeritain sosok lah ada. Gue ceritain lagi tuh sama teman-teman. Nggak lama dari gue cerita, tiba-tiba ada yang musab gitu pokoknya. Terus dari posisi duduk langsung tiduran tuh. Kaget kayak ada yang gimana sih nggak bisa dilihat ya sama kalian, ngeraba pokoknya mah. Dari situ tuh temen gue yang satunya tiba-tiba ngomong, aing ngadenge. Aku juga ngedenger. Gitu. Aku mah nggak ngedenger apapun, tapi ada teman aku yang ngedenger gitu. Udah aku mah cuma ngerasain gitu deh. Udah. Anjir. Nah, kalau di depan rumah bibi aku yang di Kuningan mah pernah hampir seminggu kalau tiap maghrib tuh ngeliat ada orang jalan di depan rumahnya tuh. Kelihatannya tuh kalau dari jendela, tapi yang ngeliatnya teh cuman aku aja. Kalau anak bibi mah ada yang manggil pas tiap dia lagi mandi teh. Gimana tuh manggilnya? Mas.
Tapi tiap disautin gak ada yang nyautin lagi. Sampai sekarang berarti rumah itu masih ditempatin kan? Masih. Yang kejadian yang dialamin yang terakhir itu pas bareng sepupu? Iya, yang bareng. Yang dialamin kamu sendiri? Yang hitam. Kalau yang dialamin keluarga terakhir, tahu nggak? Ada nggak? Yang sama ayah itu ngelihat kayak Oh, ada itu. cowok masuk ke kamar gitu ke rumah, tapi padahal mah nggak ada. Jadi buat kalian yang pengen main ke rumah teman, meskipun teman sedekat apapun ya, harus assalamualaikum dulu, permisi dulu ke rumahnya gitu. Kan yang punya rumah bukan dia doang, tapi mungkin ada sosok lain yang nempatin rumah itu gitu. Dan menurut gua yang punya rumah juga harus tetap jaga etika di rumah sendiri.